guys, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang belum kenal sama aku, kenalin, aku Angel. Dan aku lagi suka banget bikin video-video gitu di YouTube. Aku juga suka ngevlog. Tapi untuk video kali ini, aku bakal bikin sesuatu yang beda. Bukan ngevlog, tapi kita bakal sharing bareng nih. Jadi kemarin aku bikin question box di Instagram aku, Angelina Dwi. Aku bikin question box buat teman-teman yang pada mau nanya tentang seputar kampus mengajar. Singkat cerita dulu nih, aku ikut kampus mengajar itu di angkatan yang keempat dari bulan Juli sampai bulan Desember. Aku juga sering sharing ke Instagram aku, di story ataupun di postingan aku tentang seputar kegiatan-kegiatan kampus mengajar selama 5 bulan kemarin. Jadi kayak itu masih fresh banget sih sekarang ini, makanya aku mau bikin Q&A tentang seputar kampus mengajar. Oke, ini beberapa pertanyaan udah aku simpulin ya di sini tuh, kayak banyak banget yang nanya, tapi kayak aku bacain pertanyaan-pertanyaan yang kalau ada pertanyaan yang sama mau aku jawab satu aja gitu, nggak akan aku jawab semua. Dari yang pertama ya, pertanyaannya adalah apa aja yang disiapin pas pendaftaran? Oke, untuk pendaftaran kampus mengajar ini yang harus disiapin itu surat-surat, diantaranya tuh ada surat rekomendasi kampus, surat fakta integritas, surat keterangan izin dari orang tua, surat keterangan sehat, terus transkrip nilai, jangan lupa ya, transkrip nilai kalian dari semester 1, sama sertifikat pengalaman organisasi, tapi itu opsional sih. Kalau aku kemarin nggak pakai sertifikat organisasi karena sertifikat organisasi aku tuh aktif banget ya di SMA, jadi pas di semester 1, 2, 3 nggak terlalu aktif, alias ada sih beberapa kayak aku ikut kepanitiaan jadi divisi acara di kegiatan-kegiatan kampus, tapi kayak ya udah aku nggak mau aja ngasih opsional itu, jadi aku nggak pakai opsional kemarin. Jadi aku cuma ngasih 5 surat, dan kalian harus tahu kok aku bener-bener nyiapin surat rekomendasi dari kampus itu yang paling keras banget karena susah banget dapetin surat rekomendasi dari kampus aku. By the way, aku kampusnya di Unsikal, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan itu kemarin aku kayak berkali-kali dulu ngomong di chat ke dosen dan Kaprodi dan TU juga. Terus udah mepet banget, aku ke TU baru dikasih. Jadi pelajarannya adalah persiapin dari jauh-jauh hari ya guys ya, karena ngurusin kayak gituan itu butuh waktu juga kan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, tahapannya banyak Angel sebelum terjun ke sekolah. Benar, aku lupa banget deh. Oh iya, jadi sebelum kita terjun ke sekolah, kita tuh harus ikut pembekalan. Kalau nggak salah kemarin itu pembekalannya sebulan apa 2 minggu lah ya, pokoknya hampir sebulan. Itu kita pembekalan kayak gini nih, depan laptop aku di kamar ini. Aku ada videonya di Instagram kalau kalian mau lihat nih. Nah, jadi pembekalan itu kalian nyimak materi dari beberapa pemateri yang udah disiapin sama tim kampus mengajar. Terus ada sharing sessionnya juga, dan materinya tuh banyak banget. Dan menurut aku, dari aku yang ngikutin hari pertama pembekalan, itu semua tuh berguna banget. Bener-bener kepake pas lagi terjun di sekolah. Ini based on true story ya guys ya. Jadi kayak, aduh, ini orang-orang yang pada kabur dari pembekalan itu tuh pasti kelihatan gitu loh, kerjanya mereka pas lagi di lapangan tuh gimana, itu kelihatan. Aku juga sharing kan sama teman-teman aku dari kelompok lain, itu mereka kayak ngerasa gitu perbedaan orang yang ikut pembekalan sama yang suka kabur-kaburan pembekalan. Jadi kayak menurut aku, buat kalian yang mau ikut kampus mengajar di angkatan-angkatan selanjutnya, jangan sampai kalian absen pembekalan karena itu semua materinya berguna banget buat kalian pas lagi di sekolah. Setelah itu, habis pembekalan, itu ke sekolah buat kenalan lah ya sama izin dan lain sebagainya. Terus juga ke Disdikpora di daerah masing-masing. Kemarin aku penempatannya di Karawang, jadi aku ke Disdikpora Karawang. Ini ada fotonya. Terus juga di situ jadi kenal sama DPL kita. Itu pertama kali ketemu DPL, by the way.
Aku juga inget di situ juga adalah pertama kali kita nentuin ketua di kelompok kita. Jadi kayak pas ketemu di Disdikpora itu kan ketemunya langsung ya kemarin, nggak virtual kayak pas pembekalan. Jadi kita sekaligus milih ketua kelompok di tim itu. Kayak kemarin di tim kemarin itu ketua kelompoknya aku, jadi mereka semua pada milih aku buat jadi ketua kelompok. Ya udah. Soalnya banyak gak ada yang mau lagi, mau gimana, jadi kayak oke deh, emang Allah tuh ngasih pengalaman gak nanggung-nanggung ya. Aku cuma iseng doang ikut kampus mengajar, malah disuruh jadi ketua kelompok juga ternyata. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa sih ada niatan ikut kampus mengajar padahal konversian nilai di kampus kita agak ribet kan waktu itu? Iya banget, throwback lagi ya jawabnya. Kemarin itu pas lagi minta surat rekomendasi dari kampus tuh emang kita tuh udah diwanti-wanti banget. Diwanti-wanti apa? Karena ini kan program 5 bulan, dan 5 bulan ini kita nggak kuliah. Terus kita benar-benar ditanya banget, diyakinin banget kalau kita tuh benar-benar sanggup dan kita benar-benar bertanggung jawab sama pilihan kita. Cuma aku itu konsul sama dosen pembimbing aku, dosen di kampus. Alhamdulillah beliau itu baik banget dan ngarahin aku untuk tetap ikut kampus mengajar ini, untuk tetap ambil peran di kampus Merdeka. Karena itu kan kembali lagi ke pilihan kita ya, mahasiswa itu hak kita. Jadi kayak menurut aku nih, kenapa aku tetap ada niatan ikut kan tadi pertanyaannya. Padahal konversi nilai itu ribet. Menurut aku konversi nilai di kampus itu ribet, bukan jadi halangan karena konversi nilai itu emang udah tanggung jawab pihak kampus. Karena di peraturan dari Kemendikbud di kampus mengajar itu kan emang kita udah dikonversikan 20 SKS. Jadi itu udah hak kita gitu. Aku pribadi yakin kalau misalnya nilai aku bakalan aman dan aku nggak ketinggalan mata kuliah karena aku tetap belajar dari teman-teman aku yang tetap ikut kuliah. Next, pertanyaan selanjutnya. Di kampus mengajar 5, pemilihan sekolahnya bisa milih. Di kampus mengajar 4 kemarin emang nggak bisa ya katanya. Aku di kampus mengajar angkatan keempat itu pemilihan sekolahnya pure lagi, bahasa apa lagi ya, pure murni gitu ya, murni dipilih dari sistem atau dari pusat gitu. Jadi kita nggak ada milih sekolah mau di mana. Kalau denger sih dari temen aku yang daftar ya di angkatan sekarang kampus mengajar 5, itu mereka bisa milih sekolah gitu. Mungkin di setiap angkatan itu cara pemilihan sekolahnya tuh beda-beda, jadi sekolah penempatannya beda-beda juga gitu. Kayak di angkatan 4 kemarin aku dipilih sama sistem kan, jadi mau nggak mau kita ikutin. Tapi kita bisa milih domisili sekolahnya, jadi kayak aku sengaja milih domisili Karawang biar kalau ada apa-apa sama urusan kampus itu deket. Dan sekalian juga gitu kan, aku ngekos di sana, jadi ngekos sekaligus ngajar, sekaligus kalau ada acara kampus aku gampang gitu. Oh iya, tambahan menurut aku penempatan sekolah itu gimana kitanya aja. Kayak ya udah, kalau kita udah dapet sekolahnya, mau nggak mau kita juga harus ngejalanin dong, kan kita udah bikin fakta integritas kalau kita udah berintegrasi nih, mau bertanggung jawab sama apa yang kita pilih. Jadi kita jalaninnya harus dengan ya udah lapang aja dan penuh tanggung jawab aja gitu ngejalaninnya. Next, mau nanya dong tentang kuliah kamu, terus jadinya gimana kalau kamunya ngajar atau cuti kuliah? Oh, atau mau nanya dong tentang kuliah kamu, terus jadinya gimana kalau kamunya ngajar, cuti gitu kah? Enggak sih, enggak cuti kuliah, karena kan program kampus mengajar ini itu programnya Kemendikbud yang langsung untuk mahasiswa-mahasiswa di universitas di bawah naungan Kemendikbud. Jadi kayak itu tuh udah terkonversi gitu. Aku 5 bulan nggak kuliah, 5 bulan juga ngajar, ikut kampus mengajar ini, terkonversi nilainya. Dan nilai-nilai mata kuliah aku diambilnya dari nilai kampus mengajar. That's why kita harus benar-benar tanggung jawab sama apa yang kita lakuin di sekolah penempatan yang udah kita dapetin. Karena itu semua nilainya buat nilai kita juga di mata kuliah. Oh, pertanyaan selanjutnya agak ngegas ya, Kak. Spill kegiatan pas di sekolahnya dong, Kak Angel. Jadi pertama-tama aku udah bikin nih notes-nya. Kegiatan-kegiatan apa aja ya yang bakal bisa kepake pas di sekolah. Kapan aku tulis notes itu?
aku tulis waktu pembekalan. Jadi pas pembekalan itu kan kita dapat banyak banget inspirasi buat kegiatan-kegiatan selama di sekolah kan. Nah itu yang menarik-menarik dan menurut aku cocok nih sama gaya aku dalam mengajar, itu aku catat dan aku terapin pas di sekolah. Di antaranya tuh, bentar, aku kayak masih ada di bukunya. Bukunya udah aku ambil ya guys. Jadi yang aku catat dan menurut aku menarik untuk diterapkan yaitu bikin pojok baca. Alhamdulillahnya semuanya itu tercapai pojok baca di kelas-kelas. Dan itu tuh bisa bikin mereka tuh nyaman gitu untuk ngelakuin kegiatan membaca atau buat duduk-duduk santai waktu istirahat sambil baca buku. Itu bermanfaat banget kan. Dan pas banget di sekolah penempatan aku tuh belum ada pojok baca, jadi itu terlaksana. And then yang kedua, aku juga bikin program tentang belajar di alam. Nah, ini aku terapinnya dengan belajar di luar kelas, karena sama aja kan itu beradaptasi dengan alam, karena kita di luar kelas gitu. Agak ribetnya tuh pas ngatur anak-anaknya sih. Makanya aku ngide pas selama aku kemarin mengajar, aku bikin kelompok dulu untuk belajar di luar kelas. Jadi kan kita satu tim di kelompok aku tuh ada 5 orang ya, 5 mahasiswa. Dan 5 mahasiswa ini masing-masing megang murid gitu. Jadi kayak belajar di luar kelasnya per tim, itu meminimalisir keributan yang terjadi. Dan bikin intens juga kan kita sama murid, jadi kita bisa lebih dekat sama murid secara berganti-gantian, setiap minggunya kelompoknya beda-beda, pokoknya materinya juga beda-beda. Itu sekaligus juga cara dari kita mahasiswa supaya dekat sama para murid. And then yang kedua, aku bikin hari bercerita. Di sini aku catat tulisannya hari bercerita. Tapi pas aku terapin ke sekolah, itu aku bikin namanya pentas membaca. Jadi masing-masing siswa itu maju ke depan kelas buat bacain cerita-cerita mereka. Kalau nggak salah ada deh videonya. Ini aku kasih tahu ke kalian. Nah, sebenarnya itu kan kegiatan-kegiatan di sekolah itu kita menjurusnya ke 3 aspek ya, literasi, numerasi, sama adaptasi teknologi. Jadi, di luar kegiatan atau program yang tadi aku sebutin, ada juga program-program kita. Aku bikin papan-papan numerasi, ada papan perkalian, papan pembagian, terus juga papan satuan panjang. Pokoknya menyesuaikan sama materi mereka pas SD. Kayak di kelas 3 aku bikin satuan panjang, terus sebelumnya juga aku ajarin gimana cara ngitungnya, gimana cara menyelesaikannya, contoh soalnya, supaya siswa tuh tertarik gitu sama materi pelajaran yang kita bawain. That's why aku bikin papan numerasi dan papan literasi juga buat pembelajaran di kelas. Terus juga buat adaptasi teknologinya, kita ngelaksanain kayak AKM, ANBK, asesmen murid dari aplikasi platform Merdeka Mengajar. Udah sih, paling kegiatan-kegiatannya kayak gitu. Dan untuk kegiatan-kegiatan besarnya, tepatan sama Maulid Nabi, sama Hari Guru, sama Hari Pramuka, 17 Agustus juga, itu kita rayain juga bareng-bareng satu sekolah. Aku bersyukur karena lagi terlibat sama sekolah, khususnya SD ya. Kemarin itu sempat nemenin anak-anak SD buat lomba pramuka sekecamatan. Bayangin guys, kayak ya udahlah, emang itu loh pelajarannya. Kalau kita nanti jadi guru, kita emang harus serba bisa, harus serba terbiasa, dan belajarnya tuh terus-terusan gitu. Otomatis aku jadi belajar lagi tentang dasar-dasar pramuka, mimpin
baris berbaris juga, terus mimpin materi-materi pramuka. Tapi perlu diketahui bahwa itu semua aku udah belajar malamnya sebelum ke sekolah. Tapi seru sih, aku nggak nyesel. Selanjutnya, agak panjang ya ternyata kegiatan-kegiatan doang. Pertanyaan selanjutnya ya guys. Belajar yang bikin siswa betah di kelas gimana ya kak? Atau minimal yang bikin mereka nggak lari-larian di kelas deh. Siswa itu bakal tertarik banget sama pembelajaran yang ada medianya. Terus metodenya juga yang gak ngebosenin. Contohnya ya, jangan pakai metode-metode ceramah doang kayak lo mimpin di depan di kelas terus jelasin bla 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 bla. Udah, gitu jangan. Karena siswa tuh boring gak sih ngedengerin doang. Jadi siswa tuh butuh media pembelajaran atau minimal tuh kalian bisa improve gitu sama benda-benda yang ada di dalam kelas, misalnya kayak gitu. Kayak kemarin contohnya, aku bikin variasi pembelajarannya kayak di hari pertama mereka udah dijelasin nih tentang pembagian sama perkalian sama guru mereka sendiri. Dan kita mahasiswa masuk ke kelas mau nge-review materinya, udah oke belum? Tapi aku bikin variasinya tuh apa? Aku bikin jadi benteng numerasi. Aku tempel beberapa operasi bilangan gitu ya. Aku tulis di sticky notes. Aku tempel di tembok sebelah kiri. Dan sticky notes warna yang beda, aku tempel di tembok sebelah kanan. Nanti, siswa itu dibagi jadi 2 kelompok. Ada yang kelompok ini sama kelompok ini. Jadi mereka bisa adu benteng gitu. Tukeran pengerjaan soal gitu. Jadi siswa yang ini ngambil pertanyaan soal dari dia, terus dikerjain. Pokoknya yang selesai di benteng ini, itu dia yang menang. Itu cara aku, jadi kayak siswanya tuh juga semangat karena ada permainannya gitu. Mereka nggak bakal boring ikut pelajaran karena mereka pikir mereka lagi main, padahal mereka lagi sambil belajar gitu. Terus ada lagi yang bikin mereka happy gitu kalau lagi belajar adalah ketika kita belajarnya juga senyum, senang, bahagia gitu kan. Jangan pas ngajar tuh kayak gitu. Siswa juga males sekali ngeliat muka kalian yang kalau lagi ngajar tuh bete. Jadi penting banget nih buat kita para calon-calon guru muda ya, atau siapapun yang mau jadi guru atau yang sedang mengajar, itu tuh enggak banget deh kalau lo ngajar sambil cemberut atau bete-betean, masih mudian gitu. Kayak ya udah, lo udah gede, lo harus udah bisa manage mood lo sendiri. Siswanya tuh maunya belajar bareng sama kalian, happy bareng gitu. So ya kalau udah masuk kelas ya udah jadi orang yang siap gitu untuk ngajar murid-murid. Jadi itu ya menurut aku dari diri kita sendiri dan dari cara kita membawa pelajaran itu sendiri tuh gimana. Masih banyak banget pertanyaannya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, gimana bagi-bagi kerjaan di tim yang efektif? Kayaknya tim kamu seru. Tim KM kampus mengajar apa kamu ini tuh? Ya itulah pokoknya. Basicnya untuk pembagian tugas itu yang penting ada bendahara, ada sekretaris, ada juga yang bagian konten gitu atau kayak PDD lah ya bahasa organisasinya. Itu ada sih di tim aku, alhamdulillahnya semuanya ada. Terus kalau bagi-bagi tugas di seputar sekolah itu kembali lagi ke rembukan bareng-bareng, kayak kita diskusi bareng-bareng buat pembagian tugas ngajar, terus pembelajaran yang kayak gitu-gitu itu kita on the spot aja sih rembukan. Selanjutnya, cara kamu menjalin hubungan sama pihak sekolah penempatan. Itu gimana? Aku ngejalin hubungan sama pihak sekolah itu pertama dan yang paling utama adalah komunikasi ya, say. Jangan pernah malu untuk ngobrol atau ngomong atau nanya gitu loh kalau ada apa-apa itu sama sekolah, sama guru atau sama kepala sekolah. Atau kita kan ada guru pamong ya di kampus mengajar. Guru pamong itu kayak yang ngedampingin kita selama di sekolah. Itu tuh kita boleh nanya ke mereka dan aku nerapin itu. Aku nggak pernah malu buat nanya ke mereka atau aku benar-benar butuh mereka. Karena kan kalian di sana itu sedang menjalankan program ya. Jadi mau nggak mau harus kerjasama dong sama guru-gurunya. Kalau nggak dibangun komunikasinya tuh susah nanti ngejalanin program-program kalian ke depannya gitu. Aku cukup dekat sama ibu kepala sekolahnya juga, karena ibu kepala sekolahnya tuh ngerti banget sama kita, ngerti banget sama mahasiswa dan sama tugas-tugas kita di sekolah. Pertanyaan selanjutnya sekaligus terakhir sih ya.
SG kamu seru banget pas ngajar, tapi pasti ada dong kesulitan yang dihadapi. Pahit-pahitnya apa sih? Penting banget sih ini. Kita tuh jangan termakan ya sama ekspektasi kita sendiri kalau segala program udah kita susun ini bakal bagus gitu atau berjalan mulus. Kenyataannya untuk menyelesaikan rencana deadline sama kenyataan itu ternyata nggak gampang. Kayak ternyata bikin ini tuh nggak segini waktunya, ternyata bisa lebih nih waktunya. Atau kayak bikin mading nih ternyata bisa sampai sebulan, ternyata nggak cepet nih karena bahannya benar-benar banyak. Itu sih kayak pahit-pahitnya itu adalah banyak hal-hal di luar ekspektasi kita yang ternyata tuh bisa terjadi. Terus kalau aku pribadi ya, kesulitannya adalah ketika aku jatuh sakit. Pertama kali sakit tipes pas kampus mengajar ini, itu aku ngerasa bener-bener hampa banget sih nggak ngajar. Dan pas balik-balik ngajar ke sekolah, tiba-tiba anak-anak surprisein kita. Nah itu juga bertepatan sama hari guru. Itu juga ada loh videonya pas di surprisein hari guru. Nih. Walaupun aku tidak mengerti, tapi kamu selalu memberikanku. Terima kasih. Udah aku jawab semua ya. Jadi aku kampus ngajar 5 bulan, terus juga dapat uang saku. Oh ya, belum ada yang nanya nih tentang uang saku. Dapat uang saku juga per bulan, dipotong juga UKT-nya, jadi kita bayarnya nggak full karena terbantu dari kampus mengajar. Menurut aku banyak sih benefitnya selain kita dapat pengalaman. Dan ini lucu banget, ada yang ngisi question box aku kayak gini. Gue nggak pengen nanya, soalnya udah jadi saksi perjalanan lu di kampus mengajar 4. You're amazing person, hebat banget. Lucu banget sih ini orang. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa aku jawab tentang kampus mengajar yang telah kalian tanyakan di question box Instagram aku. Terima kasih banyak yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga ada beberapa poin yang bisa kalian ambil atau bisa bermanfaat lah buat kalian yang mau ikut kampus mengajar. Jangan lupa untuk share video ini kalau emang bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku, dan jangan sungkan untuk komen kalau emang masih ada yang mau ditanyain. So ya, thank you for watching. Bye!